Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berikut ini saya berikan link sebagai contoh dari aplikasi Laundry, SPP, dan pengaduan yang kemarin kita buat. Saya masukkan ke Google Drive. Oke, nah aplikasi ini dapat kalian buka, linknya bisa kalian buka. Jadi diklik dibuka. Nanti kalian akan ada pilihan seperti ini. Pilih salah satu saja. Contohnya kita mau download yang aplikasi Laundry. Kita klik kanan, lalu kita pilih download. Karena ukurannya besar 29,5 MB, kita pilih download saja, kita simpan. Oke, kalau sudah selesai kita buka di foldernya, coba kita ekstrak ya. Kita klik kanan ekstrak to UKK Laundry, pakai ini, pakai WinRAR. Oke, kita lihat di bawah ada folder namanya UKK Laundry. Di dalam folder itu ada dua, ada satu folder, satu file namanya ukkalaundry.sql. Ini adalah merupakan file database. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama kita jalankan dulu SAM control panel. Kita start Apache sama MySQL. Oke, kita buka localhost php myadmin. Oke, kita buka localhost php myadmin seperti ini. Kita menggunakan database-nya namanya UKK Laundry namanya. Kalau di dalam php myadmin kalian sudah ada UKK Laundry, kita hapus dulu atau kita bersihkan tabelnya. Caranya kita pilih operation, lalu kita pilih drop database, pilih OK. Nah, ini sudah tidak ada UKK Laundry. Kita buat database baru namanya UKK Laundry. Oke, lalu diklik create dan masuk ke dalam database UKK Laundry. Kita pilih import, kita cari di mana file tadi kita simpan atau kita download. Kita dari folder download, kita ke bawah, kita cari folder yang kita bikin tadi. Mana? Ini ya. Oke, kita buka. Ini tipenya adalah SQL, lalu kita pilih go. Nah, kalau sudah, maka nanti di sini akan ada tabel-tabel yang tadi kita buat. Ini caranya mengimpor database dari luar atau database dari file. Ini ada tabel member, outlet, paket, petugas, transaksi, dan transaksi detail. Seperti yang kemarin kita lihat di di dalam panduan soal UKK-nya. Coba kita lihat yang mana yang laundry. Oke. Nah, ini laundry. Kita lihat tabelnya yang dibutuhkan. Di sini ada transaksi, member, detail transaksi, paket, outlet, sama user. Di sini user tabelnya saya ganti dengan tabel petugas karena saya samakan dengan UKK pengaduan sama UKK SPP. Oke. Kemudian kita mau kopikan yang tadi ada di folder download UKK Laundry. Ada folder Laundry, ini adalah merupakan folder aplikasinya. Jadi kita klik kanan, kita copy, kita akan masukkan ke dalam folder htdocs. Kalau di dalam folder htdocs tadi kalian itu sudah ada folder dengan nama yang sama, ini sudah ada, dihapus dulu atau diganti nama dulu. Oke. Nah, sudah saya hapus, kemudian saya paste. Nah, sudah saya hapus, kemudian saya paste. Oke, di dalam UKK Laundry ini ada seperti biasa, ada folder application, kemudian ada folder asset, sama ada folder system. Oke, belum selesai mengkopinya. Oke, selesai. Oke, di sini ada folder application.
aplikasi itu ada controllers. Kita menggunakan 4 controllers. Yang pertama login, untuk login, kemudian ada admin, kasir, sama owner. Kemudian di modelnya saya menggunakan menggunakan dua model untuk login, kemudian dan model untuk database. Oke, database modelnya bisa kita buka. Ini ada beberapa function untuk modelnya, seperti itu. Kita tutup saja. Dan bagaimana cara membuka aplikasinya? Oke, kita ketikkan localhost pada browser, kemudian UKK Laundry. Oke, nah ini akan menuju ke halaman login petugas ya. Ini ada login warga, ini enggak dipakai sebenarnya, nggak apa-apa, bisa dihapus. Oke, kita menggunakan sebagai administrator itu ada emi@spp.com, kemudian passwordnya adalah admin. Oke, nah ini sini akan ada tampilan pertama adalah dashboard. Di sini nanti ada navbar, ada dashboard, pengaturan, kemudian bisa lihat profil sama logout. Kalau logout akan kembali lagi ke halaman login ya, jadi kita bisa kembali, kita back juga tidak akan bisa masuk lagi ke dalam karena sudah logout. Nah, kita masuk lagi dengan nama yang sama. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh admin? Yang pertama adalah pada menu petugas ini bisa melihat daftar admin atau daftar petugasnya. Ada admin, ada owner, ada kasir ya, atau ada 5 orang staff atau 5 orang pengguna dari aplikasi ini dengan level yang berbeda-beda. Ini bisa kita tambahkan petugasnya, bisa kita edit dan bisa kita hapus. Demikian juga untuk member. Di sini ada 184 member, bisa kita tambah member, kita hapus member, kita edit member seperti yang ada pada petugas. Kemudian ada outlet. Outlet ini adalah cabang dari laundry, ada 5 cabang laundry: Bangkalan, PP, Tepus, Legah, dan Tangisan. Ini bisa kita tambahkan outlet lagi, bisa kita edit juga datanya, bisa kita hapus. Oke, nah kemudian ada paket. Jadi di laundry ini ada beberapa paket kiloan dan paket satuan dengan nama paket yang berbeda-beda. Di sini ada setrika, bahan kain, jas, dan lain sebagainya, sajadah, selendang, kerudung dengan harga yang berbeda-beda. Ini bisa kita tambahkan paket lagi, bisa kita edit paket lagi, bisa kita hapus juga paketnya. Kemudian transaksi. Nah, ini adalah bagaimana menambahkan transaksi. Cara menambahkan transaksinya adalah seperti ini. Kalau ada seorang pelanggan, kita ketikkan suatu nama, namanya Yudi. Kita cari namanya. Oke, kita pilih salah satu yang pelanggan yang kita inginkan. Kemudian di sini belum ada transaksi di pelanggan itu, kita tambahkan transaksi. Oke, pada penambahan transaksi akan ada pilihan berada di outlet mana. Namanya kita berada di outlet Legah. Ini ada invoice, ini tidak bisa dirubah, ini otomatis nilainya. Kita simpan, maka otomatis akan menuju ke detail dari transaksi. Oke, detail transaksi semuanya masih 0, kita tambahkan detail transaksinya. Namanya pelanggan kita memesan atau menggunakan layanan cuci komplit kilat laundry 1 hari selesai dengan kuantitinya adalah 3 kg ya, karena ini adalah kiloan. Harganya adalah 36.000. Oke, kalau 4 kilo otomatis ini harganya berubah. Ini menggunakan JavaScript jQuery ya. Umpamanya kita menggunakan 3 kg, kita simpan, maka akan tersimpan di data detail transaksi. Oke, total transaksinya 36.000. Umpamanya kita menambahkan lagi layanan yang diminta oleh Octavian Teguh ini. Selain cuci komplit kilat laundry juga setrika reguler 2-3 hari. Kuantitinya ini 2 kg. Oke, harganya 12.000. Oke, jadi ada 2 layanan yang dipesan oleh Octavian Teguh Wahyudi. Ini layanannya baru, belum dibayar. Jumlahnya 2 layanan, harganya 36.000 dan 12.000. Oke, transaksi totalnya 48.000. Oke, nah ketika pelanggan melakukan pembayaran, itu caranya adalah ada tombol pembayaran di bawah. Kita klik aja pembayaran, nanti akan ada form untuk pembayaran. Total transaksinya adalah 48.000. Kemudian ada biaya tambahan, umpamanya biaya tambahan
packaging atau mungkin ada biaya tambahan parfum dan sebagainya, semuanya ada biaya tambahan 12.000. Yang tadinya 48.000 tambah 12.000 menjadi ada pajak juga 10%, 10% dari total transaksi ditambah biaya tambahan dikurangi diskon. Jadi jumlahnya total transaksinya adalah 48.000 ditambah 12.000 tambah 6.000 menjadi 66.000 rupiah yang harus dibayar. Kemudian ada diskon 10.000, maka yang harus dibayar adalah 55.000. Oke, pajaknya menjadi 5.000 rupiah. Ini 10% dari total transaksi biaya tambahan dikurangi diskon. Oke, kalau kita bayar, klik, maka nanti di sini akan ada keterangan sudah dibayar ya. Kemudian di sini bisa ada keterangan pula bahwa total transaksinya adalah 48.000, biaya tambahannya adalah 12.000, diskonnya 10.000, pajaknya 10% 5.000. Hasilnya adalah 55.000 rupiah untuk total bayarnya. Oke, ini sudah dibayar. Nah, kemudian ini masuk pada status baru karena baru datang. Oke. Transaksi bisa kita cek dari laporan transaksi ini. Ini Octavian Teguh ID, transaksinya tanggal 2 bulan 4 jam 9.59 atau jam 10 kurang 1 menit. Tadi batas waktu untuk pengambilannya adalah seminggu, yaitu yang sekarang tanggal 2, maka diambil maksimal tanggal 9 atau 7 hari lagi. Pembayarannya baru saja, yaitu tanggal hari ini juga, jamnya 9.59.47. Oke. Nah, kemudian statusnya baru datang. Bagaimana kalau kita mau merubah statusnya? Pokoknya bajunya sudah diproses atau sudah di dalam proses pencucian, maka ini bisa kita ganti statusnya menjadi status diproses. Oke. Nah, nanti di sini laporan transaksinya di sini akan ada sudah menuju ke proses. Oke. Kemudian bisa kita ubah menjadi ganti status menjadi ke sudah selesai. Apabila memang sudah selesai, tinggal menunggu pengambilan. Jadi di laporan ini invoice-nya punyanya Octavian Teguh ID ini sudah selesai dan sudah dibayar, totalnya 55.000 rupiah dan belum diambil ya. Oke, kita bisa melihat total transaksi dari seluruh transaksi yang ada. Ini adalah 124.700. Ada 5 transaksi. Untuk yang Abraham Bagas Pramutomo ini ada yang 0 karena di sini data transaksinya masih kosong ya. Oke. Nah, bisa kita lihat juga bahwa ketika bayar, maka menu pembayaran tidak bisa, transaksi tidak bisa lagi diedit, tidak bisa ditambahkan data transaksi lagi. Jadi sudah fix, yang sudah dibayar tidak bisa ditambah lagi. Tapi kalau yang belum dibayar, ini masih bisa ditambah detail transaksi, bisa dilakukan proses pembayaran ya. Jadi kalau yang belum dibayar masih bisa nambah detail transaksi, masih bisa melakukan pembayaran. Tapi kalau yang sudah dibayar tidak bisa melakukan itu, tidak bisa melakukan penambah transaksi, mengedit data transaksi, sudah dibayar tidak bisa. Coba untuk yang tadi masih belum dibayar, kita bisa tambahkan suatu paket cuci komplit reguler 2 hari, banyak 2 kilo, 14.000, saya simpan. Nah, ini bisa kita edit lagi di sini. Kalau mau kita edit bisa diklik edit. Nah, ini pamannya tidak 3 kilo tapi ternyata 3 kilo 21.000, ini bisa dirubah ya. Tapi kalau sudah dilakukan pembayaran, bayar, oke, ini tidak bisa ada menu edit lagi, tidak ada menu hapus lagi. Jadi sudah dibayar, sudah selesai. Oke, jumlah pembayarannya yang tadinya itu adalah diskonnya nggak ada, pajaknya 2.100, yang tadinya 21.000 menjadi 23.100 rupiah karena ada pajak sebesar 10% yaitu 22.100. Oke. Kemudian ada laporan outlet. Laporan outlet ini adalah laporan tiap outlet berapa omsetnya. Bisa dilihat di sini dari pangkalan itu ada satu paket yang dijual atau yang digunakan oleh pelanggan. Nah, untuk PP2 atau tebus belum pernah ada yang menggunakan. 3 tangkisan 2 dengan nilai transaksi yang berbeda-beda. Bisa dilihat detailnya pangkalan siapa yang memakai. Ada Abraham, kemudian Pripeh, Haji Rahman Ridho Firdaus, kemudian Gelagah, ada 2 orang Abraham sama Octavian ya, dan seterusnya. Ini adalah bisa kita lihat gitu, dan bisa kita logout juga. Kemudian ada perbedaan, namanya si kasir, ada kasir Pak Narto namanya, itu passwordnya petugas ya, passwordnya untuk kasir petugas. Nah, ini
Kalau kasir dia hanya bisa melakukan transaksi saja, jadi bisa menambahkan data transaksi, tambah transaksi dan seterusnya, melihat laporan outlet, melihat laporan transaksi, menambahkan data member. Jadi ketika transaksi itu, ketika melakukan transaksi belum ada member yang sesuai, namanya adalah David, ada nggak yang namanya David? Tidak ada yang namanya David. Nah, saya tambahkan member di sini sebagai kasir, bisa ya. David, alamatnya bisa di mana, disimpan, baru kita lanjutkan ke transaksi. Oke, tidak bisa menambahkan paket, tidak bisa melihat dan merubah dari anggota atau member dan petugas. Ini adalah kasir. Kemudian ada lagi selain kasir ada owner. Ownernya namanya Bu Prapti. Passwordnya juga petugas. Oke. Nah, kalau untuk yang owner ini lebih simpel lagi, menunya. Jadi dia hanya bisa melihat laporan transaksi, semua transaksi bisa dilihat, totalnya bisa dilihat, detailnya juga bisa dilihat ya. Si Octavian ini mesen apa saja, detailnya juga. Kemudian ada juga laporan outlet. Jadi untuk owner ini tidak bisa memproses data transaksi, hanya bisa melihat saja, melihat data transaksi dan laporan-laporan. Oke, begitu. Jadi anak-anak bisa merubah atau ini adalah sebagai gambaran. Jadi anak-anak bisa aplikasi atau menambahkan fitur-fitur yang mungkin dirasa belum ada di dalam aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sudah memuat dari skala minimum atau dari kebutuhan minimum yang disebutkan dalam soal atau dalam tugas UKK yang sudah dibagikan kemarin. Ada fungsi login, logout, registrasi pelanggan atau penambahan data pelanggan atau member, outlet, produk pengguna, transaksi, dan laporan. Oke, begitu anak-anak. Bisa disimpan file tadi, kalian download, kemudian kalian ekstrak dan kalian masukkan atau kalian jalankan di SAM menggunakan htdocs dan phpMyAdmin. Kemudian bisa kalian ulas cari dan kalian modifikasi. Oke, selamat belajar, semoga sukses UKK-nya. Amin.